Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Halimah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai praktikum pengantar akuntansi 1. Nah, untuk praktikum pengantar akuntansi 1 ini membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Di mana untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ini yang pertama dibahas adalah mengenai bukti transaksi. Nah, dalam pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai bukti transaksi. Kenapa sih yang utama itu adalah bukti transaksi? Karena bukti transaksi ini adalah bukti utama atau dokumen utama yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi, kita harus paham dulu nih untuk bukti transaksinya, jenis-jenis bukti transaksinya. Agar apa? Agar kita mampu menjurnal atau memposkan bukti transaksi tersebut hingga sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Pertama, apa sih itu bukti transaksi? Bukti transaksi ini adalah alat yang digunakan dalam melakukan transaksi yang menyediakan bukti tertulis dan digunakan sebagai bukti adanya transaksi yang terjadi guna sebagai arsip di masa mendatang. Jadi, alat bukti transaksi ini sebagai alat ya, di mana dijadikan sebagai bukti adanya transaksi yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai arsip. Nah, di sini untuk bukti transaksi ini terbagi dua. Yang pertama ada transaksi internal dan yang kedua adalah ada transaksi eksternal. Apa itu transaksi internal? Bukti transaksi internal ini yang khusus digunakan, dibuat oleh dan untuk internal perusahaan, berasal dari dalam dirinya perusahaan. Jadi hanya dibuat untuk internal perusahaan saja. Nah, yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Kalau bukti transaksi eksternal ini bukti transaksi yang melibatkan luar perusahaan. Jadi posisinya dia luas, gitu ya. Cakupannya sangat luas. Selanjutnya adalah apa sih yang masuk ke dalam bukti transaksi internal, gitu. Dan apa yang masuk ke dalam eksternal? Selanjutnya yang masuk ke dalam bukti transaksi internal. Pertama ada bukti penerimaan kas, kemudian ada pengeluaran kas, kemudian ada memo. Nah, pertama untuk bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini digunakan untuk apa? Nah, bukti ini digunakan perusahaan sebagai tanda telah menerima uang secara tunai. Baik secara tunai ataupun cek ataupun giro. Jadi internal perusahaan yang membuatnya. Nanti bukti ini akan diarsipkan. Kemudian bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini, bukti ini digunakan sebagai bukti pengeluaran uang baik secara tunai ataupun secara cek ataupun giro. Selanjutnya adalah memo. Nah, memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan berupa perintah. Jadi memo ini berisi adalah perintah, ya. Nah, di sini contohnya misalkan dari direktur perusahaan, ya, diuntukkan kepada siapa? Kepada kepala bagian accounting. Nah, isinya apa sih? Nah, isinya adalah laporan keuangan tahun 2019 segera diselesaikan agar lapor pajak tidak terlambat, misalkan seperti itu. Ya, dibuat oleh pimpinan perusahaan, ditunjukkan kepada kepala bagian ataupun kepada bawahannya. Namun ini memo ini sudah jarang digunakan ya, karena sekarang udah era digital. Selanjutnya adalah mengenai bukti transaksi eksternal. Nah, ini banyak nih karena cakupannya luas. Jadi kita harus paham nih mana yang bentuknya kwitansi, kemudian mana bentuknya nota ataupun faktur. Di sini saya akan membahas satu persatu. Pertama, kwitansi. Apa sih kwitansi ini? Nah, kwitansi ini digunakan sebagai tanda penerimaan uang, ya. Jadi sebagai tanda penerimaan uang. Nah, yang membuat dan menandatangani adalah penerima. Lalu diserahkan kepada pemberi uang atau kepada orang yang membayar. Bisa juga sih kwitansi ini ditandatangani oleh kedua belah pihak agar lebih kuat secara legalitas.
Nah, di sini contohnya seperti misalkan kita membayar SPP, gitu ya. Nah, pihak penerima uang itu akan membuatkan kwitansi, di mana kwitansi itu akan diserahkan kepada kita sebagai penyerahan uang, bukti penyerahan uang. Kemudian selanjutnya adalah faktur atau dikatakan invoice di sini. Ya, kalau faktur ini bukti transaksi yang biasanya digunakan jika terjadinya penjualan atau pembelian secara kredit. Ya, jadi kalau kita belinya secara kredit gitu ya, apa-apa kredit, nah pasti dapatnya invoice, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada keterangan kapan sih untuk apa jatuh temponya, kemudian berapa total penjualan pembelian atau penjualan kita gitu ya. Nah, di sini faktur ini ada namanya faktur pembelian dan faktur penjualan. Ini kita memang agak sulit nih membedakan sebenarnya mana sih yang faktur penjualan, mana faktur pembelian. Lihat di sini bisa dilihat adalah kopnya nih di atasnya. Nah, kalau semisalnya dia itu adalah penjual, berarti nama perusahaan ini dia ada di atas. Ya, dan ini misalkan dia kepada yang terhormat gitu ya, dijualnya ke siapa. Nah, kalau posisinya dia sebagai pembeli berarti nama perusahaannya itu ada di bawah, kepada yang terhormatnya itu ada di bawah. Gitu. Itu yang untuk membedakan antara faktur pembelian dan faktur penjualan. Selanjutnya itu ada namanya nota kontan. Ya, mungkin kalau nota kontan kita sering dapat nih ya, ketika kita beli gitu ya ke toko, misalkan ke toko ATK atau sebagainya, kita selalu mendapatkan nota kontan biasanya. Nota kontan ini digunakan sebagai bukti pembelian barang secara tunai, gitu. Ya, kalau beli tunai pasti dapatnya nota kontan. Nah, ini dibuat 2 rangkap. Biasanya rangkap yang pertama itu diberikan kepada customer atau pembeli, rangkap kopiannya digunakan oleh perusahaan sebagai arsip. Ya. Kemudian selanjutnya cek. Nah, ini cek nih ya. Mungkin kita jarang melihat gitu ya. Tapi kita harus tahu. Nah, di sini cek ini apa sih? Surat perintah. Ya. Surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpan dana kepada bank supaya mengeluarkan uang sejumlah nominalnya. Misalkan perusahaan mau membayar utang gitu kepada customer misalkan. Ya, dia ngasihnya cek nih karena uang tunai itu kan rentan ya. Nah, ngasih cek. Nah, si pihak perusahaan ini memberikan cek ditandatangani kemudian diberikan kepada customernya ya untuk dicairkan. Biasanya saat pencairan itu pihak bank akan mengkonfirmasi benarkah ini pengeluaran sekian gitu. Ya, ini untuk cek. Selanjutnya adalah biliet giro. Nah, untuk biliet giro ini adalah sebagai surat perintah. Ya, sama sebenarnya cek dengan giro. Bedanya kalau cek itu untuk dicairkan, kalau biliet giro ini untuk dipindah bukukan. Ya. Nah, di sini surat perintah untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening nasabah yang tertera namanya tersebut dipindahkan ke bank yang berbeda. Nah, itulah contoh dari bukti transaksi internal ataupun eksternal. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk kita memahami lebih lanjut, kita masuk kepada contoh soal ya. Di sini contoh soalnya adalah PT Demar adalah sebuah perusahaan atau suatu perusahaan jasa dalam bidang biro perjalanan wisata yang berkedudukan di Jalan Penarikan Depok. Usaha jasa tersebut melayani tour and travel di dalam negeri untuk rombongan dan perorangan. Anosha Mikaela sebagai pemilik sekaligus manajer telah melakukan transaksi selama bulan Juli 2019. Berikut adalah transaksinya. Pertama, untuk transaksi nomor 1. Nah, di sini teman-teman harus paham nih, dengan adanya transaksi ini, kira-kira bukti transaksinya apa? Itu yang diharapkan. Nah, pertama, contohnya, pemilik menyetorkan dana ke perusahaan sebagai setoran modal awal sebesar 100 juta. Ya, di mana di sini berarti si pemilik ini menyetorkan uang. Nah, dia menyetorkan uangnya itu menggunakan cek. Berarti perusahaan ini menerima cek nih dari si pemilik perusahaan untuk dicairkan dan dimasukkan ke banknya perusahaan.
Apa yang dibuat oleh perusahaan? Perusahaan membuat namanya bukti penerimaan kas. Ya, di sini dituliskan nih, diterima dari Anosya sebagai pemilik perusahaan. Kemudian jumlahnya 100 juta. Ya, keterangannya setoran modal awal. Nah, untuk cek ini sebagai bukti arsip, maka difotokopi oleh pihak perusahaan dan aslinya diberikan ke bank untuk dicairkan, gitu ya, untuk melakukan pencairan. Oke, transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 2. Nah, transaksi tanggal 2 ini contohnya adalah perusahaan menyewa sebuah ruangan kantor, ya, ke Ruko Sawangan Permai. Jadi karena dia masih kondisinya menyewa, gitu ya, dia membayar sewa nih untuk sewa kantor sebesar 10 juta secara tunai, ya. Berarti untuk perusahaan akan mencatat yang namanya bukti pengeluaran kas, bahwa adanya pengeluaran sejumlah uang sebesar 10 juta untuk menyewa sebuah ruangan. Nah, di sini makanya ditulis nih di dalam pengeluaran kas ini, dibayarkan kepada, ya, Ruko Sawangan Permai, jumlahnya 10 juta dengan untuk pembayaran sewa kantor. Uang itu diserahkan kepada pihak Ruko Sawangan. Karena secara tunai berarti perusahaan atau si PT Demar ini menerima kwitansi, ya. Dia menerima kwitansi dan dijadikan sebagai arsip bahwa dia telah mengeluarkan uang 10 juta dengan bukti transaksinya ini, ya, berupa kwitansi. Gitu. Transaksi selanjutnya, ya, transaksi selanjutnya ini masih tanggal 2, di mana perusahaan membeli peralatan kantor seperti pulpen, gitu ya. Perusahaan membeli perlengkapan, ya. Perusahaan membeli perlengkapan kantor seperti pulpen, kertas, dan pensil secara tunai. Ya, berarti dia ke toko ATK nih, si PT Demar ini melakukan pembelian ATK. Nah, apa yang diterima buktinya dari toko ATK tersebut? Yaitu adalah nota kontan. Di sini ditulis nama barangnya apa saja, kuantitinya berapa, harga barangnya berapa, jumlahnya berapa yang harus dikeluarkan oleh PT Demar. Nah, ini sebagai bukti yang diterima oleh PT Demar dari toko ATK karena dia melakukan pembelian secara tunai. Berarti ini disebut dengan nota kontan. Ya, perusahaan akan membuat namanya bukti pengeluaran kas. Sama halnya dengan tadi saat dia mengeluarkan uang untuk pembayaran sewa, bukti pengeluarannya sama. Selanjutnya adalah transaksi penerimaan pendapatan. Nah, di sini berarti perusahaan menerima pendapatan jasa travel secara tunai. Dia menerima uang secara tunai. Apa yang dibuat perusahaan? Perusahaan membuat kwitansi bahwa dia menerima uang secara tunai. Kwitansi tersebut, kopiannya atau satu rangkapnya digunakan sebagai arsip untuk perusahaan. Yang rangkap satunya diberikan kepada yang membayar atau yang menggunakan jasa travel. Ya, di sini dia membuat nih, diterimanya dari PT Sahabat. Ya, kemudian jumlahnya 5 juta, keterangannya adalah pendapatan jasa. Gitu. Selanjutnya contoh terakhir, ya, di sini contoh terakhirnya adalah perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit, totalnya 26 juta. Berarti kalau ada bahasa pembelian secara kredit, gitu ya, atau penjualan secara kredit, maka bukti transaksi yang akan diterima itu adalah berupa faktur atau invoice, ya. Kenapa harus faktur atau invoice? Karena di sini ada keterangannya bahwa dia pembelian secara kredit, dan di dalam faktur itu tertera, ya, kapan termin atau terakhir pembayaran itu kapan. Nah, di sini dijelaskan nih di dalam bukti transaksinya bahwa dia membeli laptop, kemudian dia membeli printer, sehingga total akhirnya itu ada 26.500.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk
bukti transaksi ini mohon untuk dapat dipahami, dan teman-teman bisa melanjutkan untuk pengerjaan latihan soal untuk praktek pembuatan bukti transaksi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.